biaya sosialnya atau biaya politiknya tinggi, dia harus mengenerate uang. Nah, dari mana dia mengenerate uang? Yang menggunakan semua kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Yang kedua, di titik itu, Bang Karni boleh cek di semua partai. Mana partai yang mempunyai sistem keuangan yang bisa menjelaskan dari mana dia dapat uang, untuk apa uangnya, secara akuntabel. Kalau itu tidak kita bisa bantu teman-teman di partai, sayang. Negara demokratik yang ingin kita bangun ini sebenarnya, seperti tadi Profesor Yusril katakan, kita bermimpi. Nah, itu sebabnya tugas besar kita adalah membantu teman-teman partai politik supaya bisa menjadi pilar penting dengan cara merumuskan dua hal penting tadi. Itu bagian pertama, epicentrum korupsi. Bagian pertama. Bagian pertama. Boleh dilanjutin? Boleh, silakan. Bang Karni mukanya marah banget sama saya, jadi saya agak takut. Bukan marah, cuma begitu jagonya Bapak Wijayanto membelok ke persoalan Bukan dari jago. KPK menjadi diawang-awang kembali. Nah, oke, kalau begitu saya sekarang tanya, apakah persoalan biaya politik dan transparansi akuntabilitas partai itu masalah awang-awang? Saya setuju itu, bahwa itu epicentrum. Yang kedua apa? Jujur itu hebat, jadi Bang Karni harus jujur. Jujur. Ya, jujur. Oke. Bagian yang kedua adalah epicentrum korupsi itu terjadi di semua lokasi tempat di mana terjadi perputaran uang. Bang Karni, pajak kita 78%, APBN kita 78% dari sektor pajak. Bang Karni boleh cek dalam satu studi ya Pak ya, berapa sih kasus pajak yang pernah ditangani? Kasus pajak pertama kali terangkat ke atas 2009-2010 kasusnya Gayus. Apakah kemudian pertanyaannya sebelum itu tidak pernah ada kasus pajak? Atau setelah itu tidak pernah ada kasus pajak? Padahal APBN kita sekarang udah hampir 1.500 triliun. Dan itu artinya hampir 1.200 triliun Bang Karni, itu berasal dari pajak. Dan di sektor revenue inilah, kalau kita tidak memberi konsentrasi yang penuh, maka kemungkinan besar kita kecolongan. Karena yang diperiksa oleh kita hanya sektor expenditure, bukan revenue-nya. Nah, kalau begitu, mari kita semua penegak itu hukum ini memberi konsentrasi. Ya, resources kita ini kita sinergikan untuk memberi konsentrasi di sektor pajak. Dan kami bekerja sama dengan teman-teman Direktorat Pajak dan Menteri Keuangan. Kami sekarang sedang bersama-sama mengkaji bisnis proses kerawanan-kerawanan di sektor pajak. Karena apa? Nangkep orang itu nggak akan mungkin menyelesaikan masalah. Seperti tadi Bang Yusri bilang, kita harus membangun sistem. Nah, itu yang mesti dilakukan. Jadi, lihatlah putaran-putaran uang. Itu yang disebut dengan strategi anti korupsinya, follow the money, follow the asset. Lihatlah bagaimana putaran-putaran uang yang ada di situ. Itu yang kedua Bang Sri, epicentrumnya dari situ. Nah, yang ketiga yang juga sangat penting adalah mengenai resource kita Bang Karni. Indonesia sampai sekarang ini diberikan banyak hutang karena Indonesia dianggap negara yang mempunyai sumber daya alam tak terbatas. Minyak boleh habis, gas, panas bumi masih ada. Sekarang siapa sektor yang betul-betul memonitor sektor-sektor itu? Nggak ada. Jadi, sumber-sumber daya alam itulah yang dijadikan rente politik. Rente sosial, ekonomi, dan politik yang dieksploitasi. Studi KPK, hampir sebagian besar pemilihan kepala daerah, sumber dananya itu berasal dari penjualan lisensi-lisensi yang dimiliki oleh kepala daerah. Dan lisensinya kadang-kadang dijual 2-3 kali. Bisa 4-5 kali Bang Karni. 5 kali. Kira-kira disitulah epicentrum korupsi. Saya nggak bisa menembus beliau, jadi saya serahin ke junior saya, Wahyu Riyadi. Apa pertanyaan Anda untuk Ketua KPK? Ya. Ya. Ingat, rahasia Anda ada di saya. Iya. Itu. Berat kali. Ini apa namanya ya? Pemerasan politik ada. Kalau ini apa? Dibully. Memperdagangkan pengaruh. Ini termasuk abuse of power. Nah, ini bagian dari korupsi, ini kan bakal korupsi juga. Jadi, Silakan. nah ya kalau wartawan, pers itu tugasnya ya harus mengungkap kebenaran,
termasuk membongkar segala macam bentuk kejahatan, termasuk kejahatan korupsi yang selama ini mungkin disembunyikan. Nah, persoalannya adalah sampai sekarang ini, Pak Karnilias, tolong Anda perhatikan saya ngomong dong. Ya, ini kan harus ngomong, dengerin, penting. Saya tidak kalah penting dari profesor-profesor ini. Bukan, setelah saya angkat jadi ketua forum PMPR, kayaknya berani sekarang. Oh, ya.